kita apa namanya ada alternatif, maka kita perlu bobotkan. Maksudnya pembobotan dapat dilakukan secara subjektif. Mohon maaf ini salah ketik ya. Pembobotan secara subjektif, maksudnya saat membobotkan yaitu kita bisa lakukan secara subjektif berdasarkan pengalaman. Sekali lagi bisa secara objektif berdasarkan pengalaman seorang pengambil keputusan. Dengan perhitungan statistik tertentu atau secara subjektif dengan menetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Jadi kalau kita mau memberi skor atau membobotkan, kita bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dimiliki oleh seorang pakar atau seorang pengambil keputusan. Nah, orang-orang ahli yang mengambil keputusan atau seorang yang mengambil keputusan itu kan dianggapnya orang ahli, gitu, orang ahli di bidang masing-masing atau di bidang kasus masing-masing. Menentukan bobot secara subjektif harus dilandasi dengan pemahaman tentang proses tersebut. Jadi orang yang berpikir secara subjektif ya, itu ya kembali lagi bahwa mereka harus paham gitu, didasari oleh pemahaman itu, maksudnya mereka harus pengalaman di bidang itu, maksudnya di bidang kasus yang ditanganin gitu, itu mutlak wajib bagi seorang pengambil keputusan. Kalau dia nggak menguasai, ya mohon maaf, perlu dipertimbangkan gitu. Takutnya mereka salah dalam menentukan teknik pembobotan ini gitu. Karena ini sangat mempengaruhi hasil akhir dalam pemilihan alternatif yang ada gitu. Yeah. Penentuan parameter contohnya tidak ada metodologi yang disepakati dalam sepakati ya secara umum untuk mempertimbangkan parameter tunggal sebelum menggabungkan menjadi parameter komposit atau gabungan dari beberapa parameter. Maksudnya yang perlu dijelaskan sih sebenarnya apa itu parameter. Jadi parameter tunggal adalah gambaran tentang satu aspek atau atribut atau kriteria yang digunakan dalam penentuan keputusan. Jadi saat alternatif solusi ada beberapa alternatif. Tentunya saat kita mau meranking alternatif itu, maka perlu satu atau beberapa kriteria atau atribut atau sering disebutnya apa tadi kriteria atau atribut atau parameter, monggo saja sih dalam penyebutan, cuma secara umum kalau dalam teknik pembobotan itu sering disebutnya kriteria gitu nih, kriteria. Kalau teman-teman belajar yang mendapatkan knowledge-nya dari data, biasanya disebut fitur, biasanya disebut atribut, tapi dalam teknik pembobotan biasanya disebut kriteria pada umumnya, karena ada konsep teknik pembobotan itu yang menggunakan pendekatan multi kriteria decision making, multi kriteria. Jadi kriterianya lebih dari satu. Nah, kalau kriterianya lebih dari satu, maka itu kumpulan dari kriteria atau parameter-parameter gitu. Oke, nah itu yang disebut parameter tunggal, adalah gambaran satu aspek atribut atau kriteria. Kita sebut saja umpama kriteria. Saat kita memilih sebuah alternatif pas mau membobotkan, pikirkan kriteria yang mau dipakai. Parameter komposit merupakan gambaran tentang banyak aspek atau multi kriteria, atribut atau kriteria yang bentuk dari berbagai parameter tunggal. Jadi komposit gitu nggih, gabungan. Oke, saya kira jelas. Ini ada 3 macam parameter. Nah, ini yang perlu dipahami saat nanti kita melakukan teknik pembobotan. Ada beberapa jenis parameter atau kriteria, tapi pada umumnya
kriteria itu yang dibahas ada yang namanya keuntungan dengan biaya atau benefit dengan cost gitu nggih. Contohnya kalau kriteria umpama nggih, kalau kita bilang oke, paling simpel untuk memilih tadi umpama akan memilih apa vendor gitu, memilih vendor. Ada kriteria tentang kualitas layanan begitu, kualitas layanan gitu, kriteria kualitas layanan gitu. Terus umpama kedekatan dengan perusahaan itu bisa jadi, maksudnya perusahaan itu sedekat apa sih, itu bisa jadi. Atau kalau kalau cost sih sebenarnya umpama membandingkan harga barangnya gitu, itu hati-hati karena itu seharusnya dikonversi jangan harga begitu ya. Nanti bisa dikonversi dalam bentuk yang lain. Itu tentang vendor umpama kualitas layanan lah kita bilang gitu. Nah, kualitas layanan itu kriteria gitu. Nah, jenisnya itu apakah itu benefit atau itu cost ataukah itu match gitu. Nah, kalau benefit jika data untuk parameter atau sering disebutnya kalau dalam ilmu kriteria itu kriteria subkriterianya jika data untuk parameter tersebut atau untuk kriteria tersebut semakin tinggi memberikan dukungan prioritas yang lebih baik. Jadi kalau nilainya semakin tinggi maka datanya semakin tinggi maka nilai untuk dukungan prioritasnya semakin baik gitu. Umpama kalau kita bilang tadi apa itu kualitas layanan, kasih contoh kita kasih bobot 1 sampai 5 gitu umpama ya 1, 2, 3, 4, 5 semakin tinggi nilai datanya maka kriteria itu semakin bagus gitu, maksudnya mendukung memberikan dukungan terhadap prioritas, maksudnya prioritas untuk dipilih itu lebih baik begitu. Itu gambaran bahwa itu benefit. Tetapi kalau cost, jika data untuk parameter tersebut semakin tinggi, maka akan menurunkan dukungan prioritas yang lebih baik. Contohnya kalau memilih umpama memilih sekolah umpama gitu. Nah, memilih sekolah itu semakin dekat dengan rumah, semakin bagus. Tapi semakin jauh itu semakin buruk. Nah, maka itu disebutnya cost. Karena nilai jaraknya semakin kecil, dia semakin mendukung prioritas yang lebih baik. Tapi kalau semakin jauh kan semakin tidak mendukung, maka itu disebutnya cost. Begitu. Jadi teman-teman perhatikan untuk nilai setiap parameter itu apakah itu benefit atau itu cost begitu. Kalau dia bilang match jika data untuk parameter tersebut mendekati dengan target yang ditentukan. Jadi boleh kita menentukan target-target tertentu. Umpama gambarannya gampangnya kalau kita mencari calon seorang suami umpama gitu. Nah, targetnya itu sebenarnya lulusan S1. Targetnya itu atau sebenarnya lulusan S1 terbaik gitu ya, kalau seperti profile matching itu. Nah, saya yang paling mendekati yang terbaik gitu. Nah, itu bisa terjadi gitu ya. Dalam pengambilan keputusan itu yang kita butuhkan yang lulusan S1, ternyata yang lamar S3. Nah, kalau dia S3 bukan memberikan nilai terbaik, kalau semakin tinggi gelarnya maka semakin baik, maka itu benefit. Tapi kalau yang match adalah yang terbaik adalah yang mendekati target gitu, yang mendekati target. Jadi kalau ada yang lamar antara S2 dan S3, tentunya S2 yang terbaik, yang lebih baik maksud saya gitu. Nah, itu match. Nah, itu perhatikan untuk bobot kriteria jenis dari kriteria atau parameter gitu atau atribut. Jadi ada benefit, ada cost, ada match gitu. Nah, dalam teknik pembobotan teman-teman sering kali atau kalau baca paper nggih, itu sering kali cuma benefit, cost yang match karena korelasinya match kadang-kadang dibenturkan dengan pendekatan yang profile matching. Walaupun sebenarnya ya tidak hanya
benefit cost. Sebenarnya kenyataannya ada 3 jenis, tapi yang beredar di hasil penelitian itu ada benefit dan cost. Padahal di situ ada match juga gitu. Jenis parameter akan menentukan nilai data untuk parameter tersebut dalam mendukung keputusan. Jelas ya. Jenis ini akan memberikan gambaran dukungan terhadap pengambilan keputusan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pembobotan parameter adalah untuk mengekspresikan seberapa besar pengaruh satu parameter terhadap parameter lain. Jadi kita melakukan pembobotan terhadap parameter atau kriteria tentunya untuk memberikan pengaruh kriteria satu dengan kriteria yang lain gitu. Jadi kita bilang adalah pembobotan setiap kriteria. Jadi maksudnya kalau gambarannya adalah saat kita menentukan vendor tadi, nanti kita tentukan umpama kualitas layanan, kualitas layanan dengan kedekatan dengan perusahaan. Kan seringkali kadang-kadang kita melihat adalah vendor itu apakah masih mempunyai ikatan dengan perusahaan kita gitu. Nah itu kualitas layanan dengan kedekatan perusahaan. Mana yang lebih penting gitu, mana yang lebih penting. Nah ini tujuan dari teknik pembobotan untuk memberikan pengaruh. Jadi kalau kita bilang adalah kita lebih dari 2 parameter itu ternyata kita bobotkan bahwa si kualitas layanan lebih baik daripada kedekatan umpama gitu. Nah itu tujuannya adalah memberikan dampak terhadap ranking pada alternatif nantinya gitu, akan mendapatkan yang terbaik akhirnya gitu. Ya walaupun kenyataannya saat melakukan pembobotan ya sah-sah aja sih untuk dianggap sama semua boleh juga gitu. Jadi contohnya kalau tadi gampangnya cari calon suami umpama gitu, terus ada kriteria apa tadi pendidikan gitu, pendidikan. Nah, cari kriteria pendidikan. Terus yang kedua adalah akhlak umpama gitu. Nah, pendidikan dan akhlak lebih baik di mana, lebih tinggi mana gitu, bobotnya itu. Maksudnya gitu. Jadi karena ini akan mempengaruhi atau berpengaruh satu sama lain. Bobot berdampak penting pada nilai parameter komposit dan pada peringkat yang dihasilkan. Jadi hasil akhirnya sangat ditentukan dari tadi peringkat dari setiap bobot-bobot yang diberikan pada parameter atau kriteria. Model pembobotan harus dibuat secara eksplisit dan transparan. Itu jadi harus jelas, itu harus jelas gitu. Nah, model yang diikutin seperti apa? Nah, nanti akan dijelaskan teknik untuk memberikan bobot nilai. Bobot mencerminkan kepentingan relatif yang ditentukan oleh pengambil keputusan terhadap berbagai parameter. Banyaknya parameter akan menyebabkan masalah dalam penentuan tingkat pengaruh satu sama lain terhadap parameter. Maksudnya, banyaknya kriteria yang digunakan itu akan mempersulit dalam teknik pembobotan. Maksudnya gitu. Pengambil keputusan harus melakukan pembobotan untuk setiap parameter. Oke, berdasarkan tingkat pengaruh atau nilai penting dari parameter, nilai kepentingan. Jadi seringkali dalam penyebutan di teknik pembobotan ini adalah sering ada tahapan proses yang disebut memberikan bobot nilai kepentingan setiap kriteria begitu. Nilai penting suatu parameter dapat dilihat dari seberapa besar bobot yang diberikan. Jadi setiap kriteria akan dikasih nilai bobot. Seberapa besar bobot itu akan diberikan. Bobot merupakan nilai dari sebuah parameter. Jadi parameter itu akan kita berikan sebuah bobot begitu. Nah, untuk memberikan dampak perbedaan antar kriteria. Oke. Perhatikan 2 hal saat pembobotan. Oke, nggih. Sumber pembobotan dari setiap parameter harus kita bilang gini, harus bersumber dari standar operasional, standar baku
dan pemangku kebijakan dari studi kasus pada institusi di mana peneliti melakukan kajian. Ini diambil dari contoh ya. Jadi maksudnya mohon jadi perhatian bahwa saat kita melakukan pembobotan setiap kriteria itu harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh perusahaan begitu. Jika ada, maksudnya gitu. Jika ada, gitu. Jika pembobotan setiap parameter atau kriteria tidak terdapat pada institusi, maksudnya pada kebijakan perusahaan, gitu, nggih, maka peneliti dapat memberikan masukan berupa asumsi yang telah melalui uji validitas. Jadi kalau kita seorang peneliti atau seorang pengembang software itu saat melakukan pembobotan ternyata di perusahaan tidak ada orang atau ahli yang bisa memberikan gambaran bobot-bobot itu atau tidak ada standar yang tertulis secara eksplisit, maka seorang pengembang boleh memberikan masukan, berdasarkan pengalaman pengembang atau pengalaman peneliti. Kalau seorang peneliti, kalau seorang pengembang ya berdasarkan pengalaman pengembang. Tentunya pengembang peneliti itu telah melakukan uji validitas, gitu. Jadi melakukan uji validitas tidak boleh sembarangan. Nah, kalau peneliti uji validitasnya monggo berdasarkan penelitian sebelumnya, maksudnya kajian literatur gitu boleh gitu, atau melakukan uji coba yang telah dilakukan gitu. Nah, itu juga boleh uji validitas. Atau teknik pemberian bobot harus berdasarkan skala prioritas atau tingkat kepentingan karena metode-metode dalam DSS sangat sensitif terhadap output ya. Jadi ya monggo teknik pembobotan berdasarkan skala prioritas atau tingkat kepentingan. Satu lebih penting dari dua, seberapa penting kriteria satu dengan yang lain. Itu ada metode pendekatan yang bisa kita gunakan. Gitu. Oke. Nah, ini alasan pembobotan ya. Pengambilan keputusan bergantung pada identifikasi dan keseimbangan terhadap parameter, terhadap daftar parameter. Maksudnya keseimbangan dari setiap parameter yang ada gitu, atau yang digunakan. Oke, pada setiap keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan akan melibatkan perbandingan. Jadi ini akan selalu mempertimbangkan mana yang lebih baik antara kriteria satu dengan kriteria yang lain. Jadi selalu berpikir mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik itu pasti terus orang pengambil keputusan akan menimbang mana yang lebih baik. Pada saat proses pengambilan keputusan akan menimbang berbagai keputusan dan mengambil keputusan. Ini ada penjelasannya begitu. Contoh kalau kita bilang ini ada contoh nih, ketika seorang harus memutuskan mobil apa yang akan dibeli, maka perlu menimbang antara kenyamanan dan keandalan itu apa nih? Maksudnya perform nih, lebih ke perform. Mana yang lebih penting? Antara nyaman dan handal, mana yang lebih penting? Dia harus menimbang gitu. Menimbang apa sama-sama penting, monggo. Apa lebih penting kenyamanan, apa lebih penting keandalan? Tentunya ini akan disesuaikan dengan kasus yang ditanganin gitu. Umpama kita berpikir aja untuk mobil operasional gitu, untuk angkut barang dengan operasional untuk angkut karyawan pasti berbeda. Kalau untuk angkut barang pasti kehandalan yang dipentingkan, tapi kalau untuk mengangkut karyawan atau ya karyawan itu pasti kenyamanan, apalagi mobil operasional untuk karyawan-karyawan level atas itu pasti pertama kenyamanan gitu, kenyamanan dia nyaman gitu. Kalau untuk operasional mungkin berpikir kalau
penggunaan bahan bakar gitu nggih. Itu penggunaan bahan bakar dengan kenyamanan ya jelas untuk tingkat manajemen atau karyawan lebih atas pasti kenyamanan, nggak akan berpikir mau boros mau enggak, yang penting mobil itu nyaman buat level manajer dan seterusnya. Tapi kalau untuk operasional sehari-hari untuk karyawan umpama gitu, ya mungkin akan dipikirkan bahan bakar tadi, maksudnya begitu. Nah ini untuk memutuskan itu harus menimbang berbagai faktor yang ada berdasarkan pengalaman seorang pengambil keputusan. Itu pasti berbeda. Gitu. Tujuan pembobotan parameter untuk mengekspresikan seberapa besar pengaruh suatu parameter terhadap parameter lain. Jadi tadi sudah dijelaskan begitu. Nah, metode pembobotan dalam penentuan alternatif keputusan ya, itu ada ranking, equal, terus perbandingan berpasangan dan public opinion. Public opinion ini lebih ke pakar ya, seorang pakar. Jadi pendapat pakar seperti apa. Itu contoh ranking. Kita bilang kita boleh melakukan perankingan terhadap kriteria gitu ya. Metode ranking adalah metode yang paling sederhana untuk memberikan nilai bobot. Nah, setiap parameter atau kriteria akan disusun berdasarkan ranking. Jadi kriteria 1, kriteria 2 ya kita ranking saja gitu. Ini paling sederhana, boleh gitu. Penentuan ranking bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh persepsi pengambil keputusan. Sekali lagi, pengambil keputusan itu boleh secara subjektivitas menentukan hal-hal seperti ini karena memang ini haknya seorang pengambil keputusan. Tentunya berdasarkan apa nih, kemampuan atau keahlian mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi di setiap kasus yang mereka hadapi gitu. Itu sah gitu. Penentuan ranking dapat dilakukan secara langsung, misalnya dia bilang kriteria paling penting diberi nilai 1, terus parameter atau kriteria penting diberi nilai 2, parameter kurang penting diberi nilai 3 gitu. Ya sah, maksudnya tinggal di ranking saja. Bila mana ranking telah ditetapkan, maka salah satu cara untuk menentukan bobot setiap kriteria dengan pendekatan jumlah ranking. Jadi nanti tinggal dijumlahkan saja seperti apa. Gitu. Itu contoh untuk rankingan. Nggih. Penentuan bobot dengan jumlah ranking ya gampang ya. Nanti tinggal di apa namanya? Apa tadi? Ini kalau kita bilang bobot, WJ adalah bobot normal untuk indikator ke J, maksudnya nilai G. N adalah banyaknya indikator, indikator ini parameter G, yang dikaji. P adalah indikator, itu P bisa nilai 1, 2, sampai N. RJ adalah posisi ranking suatu indikator. Jadi rankingnya dinilai ke berapa. Setiap indikator diberi nilai diberi nilai bobot senilai N min RJ plus 1 dan seterusnya. Ini hanya contoh rumus yang bisa kita gunakan gitu. Jadi N min RJ plus 1 dibagi jumlah dari N min RP plus 1. Jadi beratnya kalau kita bilang tadi kan bobot 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, itu tinggal di di dimasukkan dalam formula ini ya dapatlah nanti bobot setiap kriterianya. Oke. Contoh misalnya ada P 1 sampai 3 parameternya 1 sampai 3 parameter atau kriteria yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada suatu masalah. Setiap kriteria diberikan ranking seperti tabel ini, nggih. Maksudnya nomor 1 akseptabilitas itu dikasih nilai 2, harga tanah 3, keamanan 1. Umpama kita mau cari rumah tempat tinggal atau nyari lokasi kantor atau lokasi gudang apapun bentuknya, ada 3 kriteria ini contoh, terus kita ranking 2, 3, 1 maksudnya gitu. Kita bilang bahwa oke,
ranking pertama keamanan yang dia perhatikan, aksesibilitas atau kemudahan untuk sampai lokasi nilai 2, harga tanah nomor 3 umpama gitu. Nah, kita tinggal masukkan dalam rumus tadi begitu. Jadi contohnya nggih, perhitungan untuk penentuan bobot masing-masing indikator dapat dilakukan sebagai berikut. Bobot untuk indikator ke-1 aksesibilitas nggih, dari tabel 1 nggih, diketahui N sama dengan 3, jumlah kriterianya 3, R pertama nilainya 2 atau rankingnya dikasih nilai 2 atau ranking kedua. Nah, maka W bobot pertama, W itu bobot nih, bobot untuk kriteria pertama sama dengan 3 min 2 plus 1 dibagi dengan 3 min 3 plus 1 dan seterusnya gitu nggih. Jadi 2 dibagi dengan 6 sama dengan 0,33. Jadi bobot untuk indikator pertama 0,33. Nah, untuk kedua 0,17, untuk W3 0,50. Nah, itu teknik dalam rankingan begitu, teknik dalam rankingan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ranking pembuatan dan seterusnya. Nah, ini gambaran tadi contoh. Nah, ini ada kata-kata equal. Jadi teman-teman, ya kalau mau mudah, ya setiap parameter dikasih bobot aja sama begitu. Itu juga sah. Nah, metode pendekatannya biasanya menggunakan persentase. Jadi jumlah dari bobot itu kalau dihitung 100 gitu. Jadi ini dibobot 25%, 25%, 25%, 25%. Ya dianggapnya semua sama gitu. Itu juga sah begitu. Boleh-boleh saja. Kalau memang dari pengalaman itu mengindikasikan bahwa setiap kriteria atau parameter itu mempunyai bobot yang sama. Jadi dia nggak mau ambil pusing, ya udah dibobotkan dengan nilai yang sama. Itu boleh, boleh gitu. Nah, sebenarnya yang paling rumit adalah jika kita mau membandingkan satu persatu setiap kriterianya gitu. Jadi kriteria 1 dengan kriteria 2 seberapa penting dan seterusnya. Nah, itu disebutnya adalah pembobotan perbandingan berpasangan. Nah, ini metode ini disampaikan oleh Saati ya, itu untuk mendapatkan perbedaan nilai setiap kriteria dengan memasang-masangkan gitu, kriteria 1 dengan 2, kriteria 1 dengan 3, kriteria 1 dengan 4 dan seterusnya. Nah, itu sering disebutnya perbandingan berpasangan. Nah, teknik ini akan dijelaskan pada materi pembobotan ya, metode pembobotan yang sering disebut ini AHP gitu, analitik hierarki proses. Jadi nanti di materi AHP akan dijelaskan cara membobotkan kriteria gitu dengan perbandingan berpasangan begitu. Itu teknik AHP. Ini disampaikan oleh Saati begitu untuk itu. Cuma memang di teknik AHP dijelaskan bahwa dia nggak cocok kalau kriteria yang digunakan terlalu banyak. Tapi setelah ditelusurin ya, kata-kata terlalu banyak ini kan relatif begitu, tergantung kasus gitu. Jadi tidak ada hasil penelitian yang merujuk sebenarnya batas banyaknya itu berapa sih, itu nggak ada, sehingga masih dalam konteks ini ya apa nih, masih dalam perdebatan gitu, kata-kata banyaknya berapa gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi berpendapat ya selama dalam teknik pembobotan itu tidak merepotkan gitu ya, tidak merepotkan dalam penentuan nanti, dalam penentuan perbedaan kepentingan antar kriteria itu, perhitungannya nggak merepotkan, ya masih sah saja mau pakai AHP ya orang masalah. Tapi kalau ternyata sudah merepotkan, ya
tolong dipikirkan apakah cocok untuk pembobotannya pakai metode perbandingan berpasangan begitu. Nah, sebenarnya kata-kata begini ya, perbandingan berpasangan gitu ya. Skala yang bisa digunakan saat itu sudah menentukan bahwa kalau mau membobotkan kriteria satu dengan yang lain, maka bisa memilih tingkat kepentingannya 1, 3, 5, 7, 9 itu yang ganjil digunakan untuk memberikan gambaran seberapa penting kriteria satu dengan yang lain. Contoh, kalau kita bilang kriteria satu lebih penting dengan kriteria dua. Nah, seberapa tinggi tingkat kepentingannya, umpama 3:1, berarti kepentingannya moderat pentingnya dibandingkan yang lain, maksudnya tingkatnya lebih moderat gitu, tingkatnya lebih moderat, itu maksudnya. Apakah ada yang pencitraan? Oh tidak. Jadi itu tadi moderat. Kalau dikasih 1/1 berarti sama-sama penting. Tapi kalau dibilang 5:1, 5:1, maksudnya kriteria satu dengan kriteria dua, kriteria satu dikasih nilai 5, berarti maksudnya pentingnya kuat gitu, kuat, disebutnya kuat pentingnya dibandingkan kriteria kedua begitu. Nah, kenapa dikasih nilai ganjil? Nah, sebenarnya untuk nilai genapnya ini diberikan jika ada keraguan apakah dia itu umpama ya antara 3 dan 5, maka boleh ngasih nilai 4 kalau pentingnya itu tidak jauh dari 3 dan tidak jauh dari 5, ya taruh di 4 gitu, maksudnya gitu. Jadi nilai di antara dua penilaian yang berdekatan, jadi seolah-olah ini mau dikasih 3 kok terlalu kecil, dikasih 5 kok terlalu tinggi, maka kasih 4, itu boleh, begitu boleh gitu. Nah, itu untuk SAATI kita akan bahas nanti di AP ya. Nah, untuk teknik pembobotan boleh menggunakan opini publik, opini pakar. Maksudnya pembobotan dilakukan dengan cara meminta pendapat dari pakar gitu. Opini publik gitu, public opinion itu maksudnya pakar, orang yang memahami kasus itu boleh. Jadi orang yang memahami kasus itu boleh. Orang yang mempunyai pengetahuan khusus mengenai kasus-kasus tertentu itu boleh. Begitu. Pakar dapat memberikan bobot sesuai dengan pengalaman yang diberikan. Berdasarkan pengalaman, seorang pakar boleh memberikan bobot gitu ya. Oh, ini 50% nilai bobotnya, oh ini 20%, oh ini 30%, boleh, tapi yang memberikan adalah pakar atau orang yang mempunyai pengalaman untuk kasus yang dimaksud gitu. Itu boleh. Ini juga sederhana karena ini pendapat si pakar gitu nggih. Nah, untuk menentukan keputusan setelah dilakukan pembobotan terhadap parameter atau kriteria gitu nggih, maka penentuan keputusan dengan model ranking kita bisa menggunakan pendekatan multi kriteria decision making gitu nggih. Kalau banyak buku sih tentang multi kriteria decision making. Jadi teknik perankingan dengan teknik yang tadi pembobotan itu ada SHW, ada WP, ada TOPSIS dan seterusnya. Nah, ini akan kita bicarakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya begitu. Yang ini ya metode untuk perankingan. Begitu. Terus terakhir tentang metode scoring ya, scoring. Nah, scoring itu adalah kita memberikan bobot terhadap sebuah parameter ya. Metode pemberian terhadap masing-masing values parameter. Jadi memberikan nilai terhadap parameter. Scoring ditentukan berdasarkan indikator atau kriteria yang telah ada. Jadi maksudnya kalau ada kriteria, terus ada sub kriteria, ada apa ini contohnya nggih?
Berikutnya adalah suatu contoh pemberian skor terhadap nilai kriteria kesehatan pada tekanan darah. Umpama tekanan darah simbolik atas umpama di bawah 90, sitoliknya di bawah 60, maka disebut rendah. Begitu, skor dikasih 1. Jadi scoring 1, 2, 3, 4, 5 itu berdasarkan nilai dari kriteria yang dimaksud, dari kriteria dimaksud. Itu juga boleh. Begitu, itu juga boleh. Gitu. Jadi umpama mau memilih karyawan umpama gitu, calon karyawan semakin umurnya, kalau kita ngomong kriteria umur, semakin tua semakin bagus umpama gitu. Jadi kita bisa bobotkan berdasarkan atau scoring berdasarkan bobot nilai yang ada di kriteria itu, umpama umur 20, 30, 40 atau 20, 21 dan seterusnya. Nah, itu kita bisa scoring gitu berdasarkan nilai yang dimaksud. Nah, itu teknik scoring berdasarkan fakta data yang ada gitu. Nah, itu boleh scoring gitu. Nah, makanya teknik-teknik scoring, pembobotan scoring ini seringkali kalau teman-teman ya, itu penggabungan DSS, terus di dalamnya ada DSS-nya umpama pakai pembobotan, terus ke parameter, subparameternya hasil dari klasifikasi. Itu banyak juga hasil penelitian yang menggabungkan beberapa metode untuk membangun sebuah model DSS gitu. Nah, salah satunya yang dimaksud klasifikasi ya ini, data-data yang ada di kriteria itu. Nah, itu yang sering masuk akal. Nah, data-data hasil klasifikasi akan menentukan nilai scoring. Begitu. Nah, itu teknik pembobotan. Monggo kalau ada yang mau tanya, karena ini intinya bahwa setiap kriteria itu kita perlu lakukan pembobotan untuk menentukan seberapa penting kriteria satu dengan yang lain. Jadi intinya kita akan mendapatkan sebuah gambaran kriteria satu dengan yang lain, mana yang lebih penting gitu. Nah, dengan teknik boleh pembobotan, boleh scoring begitu. Nah, nanti untuk meranking alternatifnya kita bisa menggunakan teknik perankingan umpama SHW, WP, TOPSIS gitu dan seterusnya begitu, teman-teman. Monggo. Izin bertanya, Pak. Mas, nggih, Mas Rudi. Nggih, Kalau ada perbedaan nggak Pak antara pembobotan atau scoring tadi dengan pada saat kita data mining itu ada labeling ya, pelabelan gitu. Ada perbedaan nggak Pak dengan itu atau hampir sama? Label yang mana yang dimaksud? Misalnya kita menentukan untuk suatu atribut, kita tentukan dengan misalnya labelnya 1, nanti akan kita tentukan misalnya menjadi positif atau menjadi nilai lain, itu Pak. Sama atau beda dengan pembobotan? Kalau yang dimaksud labeling dalam hal nilai bobot kriteria, maka itu masuk yang kategori scoring. Oh, scoring ya kalau yang itu. Kan labelnya berdasarkan nilai dari setiap kriteria, toh? Oh iya Pak, misalnya kayak kita misalnya data mining itu kan kita tentukan, oh kita menentukan skor apa, menentukan label ini apa misalnya dalam misalnya kan misalnya kita untuk kriteria tertentu misalnya mencari yang tertingginya atau terendahnya dalam suatu label, atau misalnya kayak kemarin di materinya analisis media sosial itu menentukan sentimen positif negatif misalnya gitu Pak. Berbeda ya dengan ini ya. Oh, kalau dalam konteks kelompok ya sebenarnya iya sama sih, maksudnya gitu. Tapi kan ya memang tujuannya berbeda nih. Tapi yang dimaksud dengan Mas Rudi ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada sebuah kriteria, terus untuk menentukan skor dari setiap kriteria berdasarkan kelompok nilai gitu. Nah, itu boleh.
Ya yang kurang lebih seperti itu Mas. Cuma kan kalau di konteks labeling kan bisa berbentuk nilainya itu teks begitu. Kalau ini kan bentuknya adalah nanti numerik arahnya gitu. Walaupun sebenarnya nanti kalau dalam modeling juga sering dituntut untuk dialihkan ke numerik juga sih seperti itu. Oh, oke Pak, bisa dipahami Pak. Ya, Pak, terima kasih Pak. ya, karena kenyataannya kan kalau labeling nanti kalau labelnya tidak aja umpama sentimen gitu, sentimen negatif, positif, netral gitu. Nah, itu kalau kita skor kan bisa kita berikan 1 2 3 gitu. 0 1 2 gitu. Boleh-boleh saja gitu. Untuk membedakan. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi monggo. Oke, teman-teman. Untuk yang ikut jalur ujian nggak ada masalah ya, yang penting ngerjain nanti minggu depan saya mau kasih atau nggak minggu depan mungkin 2 minggu lagi saya akan upload tugas untuk pengganti UAS-nya biar ada waktu untuk nyicil. Terus yang draft publikasi mohon maaf ya mungkin bisa upload di pertemuan yang terakhir itu ada upload draft jurnal gitu. Nah nanti saya review minggu depan baru kita bahas gitu. Jadi biar agak enak gitu. Kalau yang sudah ngedraft ya, begitu. Ya, izin kami sudah upload Pak. Kelompok kami. Iya, tadi barusan diupload. Oke. Bu Eli nanti ya kasih waktu untuk saya review. Tapi monggo kalau ada yang mau tanya tentang jurnal monggo. Ya Pak, terima kasih Pak. Mohon di-review ya Pak. Ya, nanti kalau itu saya lihat dulu kan target jurnal tujuannya levelnya apa 3 atau 4 atau 5 kan gitu. Nah, sekali lagi bahwa teman-teman harus berhati-hati tentang format aja sih. Karena kadang agak nyesek juga sih udah nunggu 6 bulan lebih tahu-tahu ditolak gara-gara format itu kan kadang-kadang lucu ya. Jadi kalau ditolak dalam arti tolak untuk ganti format terus bisa direview terus diterbitkan pada bulan yang dimaksud sih nggak apa-apa. Tapi kan banyakkan jurnal level Sinta 3 itu seringkali apalagi 1 2 nggak usah diomongin. Level 3 itu seringkali salah format disuruh kirim kembali tapi akan diterbitkan di next time maksudnya next volume. Nah, itu nunggunya lama lagi 6 bulan lagi gitu. Nah, itu keburu lupa maksudnya udah keburu lulus lama baru masih mikirin jurnal. Nah, itu kan nggak enak lah gitu. Nggak apa-apa teman-teman nggak usah gengsi dalam arti gini loh. Oh kita harus Sinta 3 nggak harus kalau merasa administrasinya sudah selesai, maksudnya syarat untuk lulus sudah punya publikasi Sinta 3, mau terbit Sinta 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh gitu. Jadi kan semakin bawah semakin ringan gitu. Itu nggak apa-apa maksudnya kan banyak gitu. Tempat-tempat jadi nggak usah berpikir tinggi kecuali kalau memang udah terbiasa nulis nggak apa-apa, saya bilang gitu nggak apa-apa. Tapi kita coba dulu sampai akhir semester, nanti kita lihat kualitasnya. Oh nanti ada saran dari saya umpama, oh isi Sinta 5 aja, Sinta 4 gitu. Jadi biar cepat terbit terus nggak punya utang gitu. Oke, teman-teman? Siapa? Oke. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan ya untuk membahas tentang perankingan alternatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.